Perkenalkan, nama saya Didi Putra Tadika Pranugraha, dan 9. Perkenalkan, nama saya Nimade Chandra Laksminaswari, nomor absen 36. Perkenalkan, nama saya Nimade Yunia Wulandari, nomor absen 38. Nah, mari kita saksikan. Sebenarnya demokrasi itu, istilah demokrasi sendiri berasal dari bahasa Yunani kuno, yakni dari kata demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan. Jadi, demokrasi merupakan pemerintahan oleh rakyat. Menurut Presiden terkenal Amerika, Abraham Lincoln, demokrasi merupakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dari definisi sebelumnya, dapat diketahui bahwa demokrasi memiliki prinsip utama, yakni adanya kebebasan dan persamaan, serta kedaulatan rakyat. Pembagian demokrasi dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang, mulai dari berdasarkan cara penyaluran kehendak rakyat, titik perhatian, hubungan antara kelengkapan negara, hingga prinsip ideologi. Berdasarkan cara penyaluran kehendak rakyat, demokrasi dibagi menjadi 3, yakni demokrasi langsung, tidak langsung, dan sistem referendum. Diterapkan di Athena Yunani kuno, demokrasi langsung merupakan demokrasi yang melibatkan seluruh rakyat secara langsung dalam menentukan kebijakan negara. Demokrasi ini tidak dapat dilaksanakan dalam negara yang kompleks dan besar. Selanjutnya, demokrasi tidak langsung merupakan demokrasi yang dilakukan melalui sistem perwakilan, yang artinya rakyat menyerahkan kedaulatannya kepada para wakil yang dipilih melalui pemilu. Baik, setelah selesai menonton video kami, apakah ada yang bertanya? Baik, Meita. Baik, perkenalkan, nama saya Nika Demita Devi Koren Bertayani, nomor absen 31. Jadi di sini saya ingin bertanya, tadi kan ada disampaikan di video bahwa pemilu pertama itu terjadi pada tahun 1950 sampai 1959 untuk memilih badan konstituante dan anggota DPR. Itu tuh tepatnya pada tahun berapa? Dan pemilunya tuh pemilu yang keberapa hingga akhirnya Indonesia tuh menggunakan pemilu untuk memilih presiden? Terima kasih, Meita. Akan kami tampung dulu ya. Baik, ada lagi? Dayu? Perkenalkan, nama saya Perkenalkan, nama saya Ida Yumadinta Paramisi, nomor absen 22 dari kelompok 3. Di sini saya akan bertanya. Nah, dilihat dari tahunnya memang ada perbedaan dan perkembangan di tiap tahunnya di negara kita di Indonesia. Namun, apakah dapat dijelaskan lebih rinci perbedaan demokrasi liberal dengan sistem parlementer dan demokrasi sekarang, yaitu demokrasi Pancasila? Sekian, terima kasih, Dayu. Ada lagi? Priti? Jadi terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Jadi di video saya bertanya. Nah, di video tadi kan sudah dijelaskan bahwa Indonesia selama berpuluh-puluh tahun sudah mengganti sistem pemerintahan selama beberapa kali. Nah, jadi yang jadi pertanyaan aku itu, kenapa sih Indonesia selama bertahun-tahun itu terus berubah-ubah sistem pemerintahan dan apa sih faktor utamanya? Terima kasih, Priti. Nah, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan ini akan kami tampung terlebih dahulu untuk didiskusikan. Terima kasih. Terima kasih. Baik, sebelumnya terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan dari teman-teman sekalian. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Yang pertama, pertanyaan dari Meita dari kelompok 4. Kapan sih pemilu pertama dilaksanakan dan kapan kita pertama kali menggunakan pemilu untuk memilih presiden Indonesia? Nah, teman-teman bisa melihat di LKS halaman 27, tepatnya di poin C. Pemilu pertama digelar pada tahun 1955, di mana pemilu ini dilakukan untuk memilih anggota DPR dan anggota Dewan Konstituante. Mungkin yang masih menjadi pertanyaan ialah mengapa tidak tahun-tahun sebelumnya? Padahal Indonesia sudah merdeka dari tahun 1945, bukan? Nah, sebenarnya 3 bulan pasca proklamasi kemerdekaan, pemerintah sudah menyatakan keinginan untuk menyelenggarakan pemilu di awal tahun 1946, yang dimana hal ini tercantum dalam maklumat 10 atau maklumat Wakil Presiden Muhammad Hatta tanggal 3 November 1945. Dalam maklumat itu disebutkan bahwa pemilu untuk memilih anggota DPR dan MPR akan diselenggarakan bulan Januari 1946. Nah, terjadinya keterlambatan dan penyimpangan dari maklumat 10 ini bersumber dari faktor dalam maupun luar negeri.
sumber penyebab dari dalam negeri, antara lain ialah ketidaksiapan pemerintah untuk menyelenggarakan pemilu, baik karena belum tersedianya perangkat perundang-undangan untuk mengatur penyelenggaraan pemilu, maupun akibat rendahnya stabilitas keamanan negara. Penyebab dari penyebab luar tidak terselenggarakannya pemilu ini ialah karena Indonesia pada saat itu masih terlibat peperangan. Lalu selanjutnya untuk pemilu presiden atau pilpres digelar secara langsung untuk pertama kalinya pada tahun 2004, di mana artinya melalui pemilu tersebut presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat. Dalam pemilu ini Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala terpilih sebagai presiden dan wakil presiden Indonesia yang keempat. Selain untuk pemilu presiden ini, mengapa tidak bagaimana dengan presiden pada tahun-tahun sebelumnya? Nah, presiden pada tahun-tahun sebelumnya ini dipilih melalui sidang-sidang MPR. Apakah dapat diterima? Bisa. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Dayu selaku kelompok 3. Dalam perkembangan demokrasi di Indonesia, bagaimana rincian perbedaan demokrasi liberal dengan sistem parlementer dan demokrasi sekarang, yaitu demokrasi Pancasila? Nah, seperti ciri khasnya, demokrasi liberal menjunjung kebebasan individu dan kekuasaan pemerintahannya dibatasi oleh konstitusi. Dalam pelaksanaannya di Indonesia, demokrasi liberal memberikan kebebasan individu dalam berpolitik, di mana seluruh masyarakat boleh berpartisipasi dalam politik tanpa memandang latar belakang dari mana mereka berasal. Hal ini membuat semakin berkembang dan munculnya banyak partai politik di Indonesia. Namun, karena sistem tersebut menimbulkan persaingan antar golongan, masing-masing partai hanya mau mencari kemenangan dan popularitas partai dari pendukungnya, sehingga mengakibatkan ketidakstabilan politik di Indonesia. Hal ini sempat diperparah dengan adanya Konstitusi Republik Indonesia Serikat yang membuat bentuk negara kita menjadi federal, yang terdiri dari 7 negara bagian dan 9 daerah otonom. Berlanjut pada 17 Agustus 1950, Indonesia kembali menjadi negara kesatuan. Pemerintah Republik Indonesia pun dilanjutkan dengan demokrasi parlementer, di mana kabinet dipimpin oleh seorang perdana menteri sebagai kepala pemerintahan, di mana kabinet terpimpin ini dipimpin oleh seorang perdana menteri sebagai kepala pemerintahan dan bertanggung jawab kepada parlemen dan presiden, hanya berkedudukan sebagai kepala negara. Sementara itu, Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia atau UUDS 1950 digunakan sebagai konstitusi. Pada masa ini, telah terjadi pergantian kabinet di mana partai-partai politik terkuat yang mengambil alih kekuasaan. Kabinet pun mengalami jatuh bangun karena munculnya mosi tidak percaya dari partai relawan. Hal ini membuat banyak terjadi perdebatan dalam konstituante yang sering menimbulkan suatu konflik berkepanjangan sehingga menghambat upaya pembangunan. Perkembangan demokrasi di Indonesia berlanjut pada fase demokrasi Pancasila versi Orde Lama, Orde Baru, dan era reformasi hingga saat ini. Meskipun sama-sama menerapkan demokrasi Pancasila, terdapat perbedaan besar antara Orde Lama dan Orde Baru dan reformasi. Teman-teman dapat melihatnya juga di LKS tepatnya di halaman 28, di mana banyak sekali batasan dan penyimpangan dalam pelaksanaan demokrasi Pancasila era Orde Lama dan Orde Baru yang cenderung otoriter. Sedangkan dalam era reformasi justru ditemukan kebebasan di mana demokrasi Pancasila menjunjung tinggi hak asasi manusia dan diarahkan pada penyempurnaan pelaksanaan peraturan serta pemerintahan yang demokratis. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Priti selaku kelompok 8. Kenapa demokrasi di Indonesia bisa berubah-ubah? Secara simpelnya, bangsa kita telah mencoba menerapkan bermacam-macam demokrasi untuk menyesuaikan sistem pemerintahan sesuai kepribadian bangsa demi mencapai terciptanya kehidupan bersama yang nyaman dan demokratis. Dari berbagai macam penyesuaian demokrasi yang terjadi, seperti demokrasi liberal hingga demokrasi parlementer, demokrasi yang paling sesuai dengan bangsa Indonesia ialah demokrasi Pancasila yang merupakan jati diri bangsa dan berlandaskan pandangan hidup bangsa Indonesia sendiri. Dapat diterima. Nah,
Nah, sebelum gamenya dimulai, kita baca dulu peraturan di game kelompok kami. Yang pertama, masing-masing perwakilan kelompok akan maju ke depan untuk mengambil lembar kuis. Saat sedang menerima lembar kuis, perwakilan kelompok tidak diperbolehkan mengintip lembar kuis ataupun kembali ke kelompok masing-masing sebelum diberi arahan. Jangan ngintip. Nah, kita. Waktunya lagi 5 menit ya. Tapi ada main. Terima kasih karena telah mengikuti games kami dengan baik. Jadi di sini kami akan membahas jawaban dari games tadi. Baik, jawabannya itu untuk nomor 1. Demokrasi liberal memiliki ciri khas di mana kekuasaan pemerintahannya dibatasi oleh jawabannya ada konstitusi. Soal nomor 2, demokrasi yang umumnya diterapkan di negara komunis dan berupaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi adalah material. Sudah? Kemudian soal nomor 3, masyarakat dapat memberikan hasil tanpa paksaan atau pembatasan dari penguasa adalah salah satu prinsip dari demokrasi, yakni jawabannya adalah kebebasan. Soal nomor 4, pada periode 1966 hingga 1998 atau Orde Baru dikeluarkan suatu surat perintah
yang memicu dimulainya pelaksanaan demokrasi Pancasila? Surat perintah yang dimaksud adalah, jawaban adalah Supersemar. Kemudian, untuk soal nomor 5, salah satu negara non-blok yang menerapkan demokrasi gabungan adalah Mesir. Soal nomor 6, pada periode 1959 hingga 1965 atau dikenal dengan Orde Lama, Indonesia menerapkan demokrasi. Jawaban adalah terpimpin. Soal terakhir, yaitu sebuah sistem pemerintahan di mana kekuasaan eksekutif atau presiden terpisah dengan kekuasaan legislatif disebut dengan demokrasi presidensial. Jadi, di sini saya akan membacakan 5 kelompok terbaik. Jadi, perhatikan ya. Nah, yang pertama, kelompok terbaik pertama dengan nilai 97 jatuh kepada kelompok 6. Oke, dan ya, lanjut untuk kelompok terbaik kedua dengan nilai 96 jatuh kepada kelompok 3. Lanjut. Kelompok terbaik ketiga dengan nilai 95 jatuh kepada kelompok 2. Kelompok terbaik keempat dengan nilai 95 sama jatuh kepada kelompok 9. Kelompok terbaik terakhir atau kelompok 5 dengan nilai 93 jatuh kepada kelompok 4. Jadi 5 kelompok tadi akan mendapat hadiah. Sudah bisa lihat di sini ya. Kamu mau diskusi? Yaudah. Baik, saya izin melanjutkan untuk dengan nilai terendah. Dengan nilai 84, nilai oleh kelompok 5. Nanti 3 kelompok tadi itu akan mendapat sanksi ya. Baik, di sini kami akan melanjutkan terkait hukuman yang akan diberikan kepada dengan nilai terendah. Akan berpantun ke salah satu lawan jenis di kelas. Pantun tersebut harus berkaitan dengan materi sistem demokrasi. Mau gomelin Ical. Kamu tahu nggak bedanya demokrasi perwakilan sama cinta? Apa emang? Kalau demokrasi perwakilan itu kan sistem referendum gabungan demokrasi langsung sama demokrasi perwakilan. Kalau cinta itu gabungan aku dan kamu. Mau ngobalin Seva. Seva, hukum itu kan jadi kedudukan tertinggi di suatu negara, di suatu negaraku. Kalau kamu jadi kedudukan tertinggi di hidupku.
maaf. Kamu tahu gak persamaan kamu sama arti penting demokrasi? Sama aku membangun kehidupan yang serasi. Baik, terima kasih atas partisipasinya. Saya kembali ke tempat. Baik, sekian presentasi dan juga games dari kami. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan kata atau perbuatan yang tidak berkenan. Kami tutup presentasi ini dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.